Hai, saya Dode. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kriptografi dengan menggunakan metode RSA. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Alan, yang akan membantu saya untuk menjelaskan teori dari RSA ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode RSA dalam kriptografi. Sebelum menjelaskan metode RSA, saya akan menyinggung sedikit tentang apa itu kriptografi. Di mana keamanan dan kerahasiaan data merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem informasi pada saat ini. Munculnya teknologi internet dan multimedia telah mendorong berbagai macam usaha untuk melindungi, mengamankan, dan menyembunyikan data pada file digital dari pihak-pihak yang tidak mempunyai otoritas untuk mengakses file-file tersebut. Salah satu usaha untuk mengamankan data dan informasi diantaranya dengan menggunakan kriptografi. Selanjutnya, mengenai metode RSA. Nama RSA itu sendiri diambil dari inisial orang yang menciptakannya, yaitu Ron Rivest, Adi Samir, dan Leonard Adleman. Dan metode RSA ini dipublikasikan pertama kali pada Jurnal Ilmiah Communication of ACM pada tahun 1977. Metode RSA. Di bidang kriptografi, RSA merupakan sebuah algoritma pada enkripsi public key dan salah satu kriptografi asimetris di mana kunci untuk melakukan enkripsi dan deskripsi itu berbeda. RSA merupakan algoritma pertama yang cocok untuk digital signature seperti halnya enkripsi dan salah satu yang paling maju dalam bidang kriptografi public key. RSA masih digunakan secara luas dalam protokol elektronik commerce dan dipercaya dalam mengamankan dengan menggunakan kunci yang cukup panjang. Selanjutnya, mekanisme dasar kerja RSA. Pada tingkat keamanan algoritma, penyandingan menggunakan metode RSA ini sangat bergantung pada ukuran kunci sandi tersebut, yang mana semakin besar ukuran kunci, maka semakin besar juga kemungkinan kombinasi yang semakin susah untuk dijebol dengan menggunakan metode pengecekan kunci satu persatu, atau yang lebih dikenal dengan teknik brute force attack. Baik, di sini saya akan melakukan implementasi metode RSA ke dalam sebuah program C++. Nah, di sini library yang saya gunakan adalah include iostream, include math, include string, dan include stdlib. Di mana include iostream ini digunakan untuk memanggil fungsi string. Selanjutnya untuk include math ini untuk memanggil fungsi matematika. Include string.h untuk memanggil fungsi string dan include stdlib ini .h untuk menghapus buffer dari pesan. Nah, selanjutnya saya buat using namespace std, di mana ini untuk memanggil fungsi dari std. Selanjutnya saya melakukan deklarasi variabel, di mana saya gunakan long integer p, key, n, t, flag, di mana flag ini berguna untuk mengecek suatu bilangan prima. Selanjutnya S100 dalam proses enkripsi, D dalam proses deskripsi, temp,
dan lainnya. Dan selanjutnya char message 100 untuk pesan yang kita masukkan. Nah, selanjutnya fungsinya. Fungsi di sini yang saya buat adalah integer prima, long integer, void ce, long integer cd, void encrypt, dan void decrypt. Nah, untuk ke program utamanya, pertama saya masukkan bilangan primanya dengan mencetak bilangan P, di mana flag sama dengan prima P, di mana nilai P akan dilempar ke program prima, di mana nilai P akan dilakukan nilai balik, yang mana apabila nilai baliknya sama dengan 0, maka programnya akan berjalan terus. Dan apabila nilai baliknya sama dengan 1, maka programnya akan langsung exit. Nah, selanjutnya masukkan bilangan prima kedua, di mana flag sama dengan prima key, di mana perulangannya ini jika flag sama dengan 0 dan P sama dengan key, maka inputannya salah, di mana nilai P dan key tidak boleh sama. Nah, selanjutnya untuk memasukkan pesan rahasia. Di sini saya gunakan flus stdin untuk menghapus buffer inputan ketika penuh. Selanjutnya untuk perulangannya for i sama dengan 0, message i sama dengan 0, i++, di mana m sama dengan message i. Nah, untuk perhitungannya, N sama dengan P kali Q. Ini untuk perkalian pengaktifan kunci. Dan selanjutnya, T sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1. Ini digunakan untuk mencari nilai relatif kunci prima. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi enkripsi dan dekripsi. Sebelum masuk ke fungsi enkripsi, di sini saya memberikan perintah fungsi CE. CE ini berfungsi untuk mengecek nilai-nilai yang akan masuk ke dalam nilai enkripsinya nanti. Ini di sini berisi fungsi CE ini berisi beberapa data yang akan mengecek data dari yang akan dienkripsi dan juga yang bakal dideskripsi. Nah, setelah membuat fungsi CE, maka saya membuat fungsi untuk mengenkripsi. Nah, pemanggilan fungsi enkripsi di sini itu programnya ada di bagian sini, enkripsi long integer yang isi pt, ct, k sama dengan e dalam kurung 0, k, dan len. Nah, len di sini merupakan variabel yang berfungsi untuk menentukan panjang dari message yang ada di sini. Nah, ini merupakan fungsi untuk program mengenkripsi. Setelah program dilakukan enkripsi, maka program akan menjalankan proses dekripsi. Kurang lebih programnya seperti ini, program deskripsinya. Nah, setelah program dienkripsi, maka dia bakal dideskripsi. Nah, untuk melihat
bagaimana jalan programnya, saya akan coba mengcompile-nya agar lebih jelas mengenai programnya. Yang pertama, masukkan bilangan prima pertama. Di sini saya akan masukkan bilangan primanya 97, bilangan prima keduanya 11. Pesan rahasianya saya buat enter. Nah, di sini setelah memasukkan bilangan prima 97 dan memasukkan bilangan prima kedua, yang dimana bilangan prima pertama ini berfungsi untuk menjadikan public key, sedangkan prima kedua untuk private key. Nah, angka yang tersedia dari E dan D di sini itu dia bakal nampilin di sini. Yang di sini untuk 7, 13, 17 dan sampai 103 ini merupakan public key-nya, dan 823 ini sampai 727 merupakan private key-nya. Nah, bisa dilihat di sini pesan enkripsinya berupa seperti ini, dan saat di deskripsi dia bakal menemukan message yang saya enkripsi tadi sebelumnya, yaitu Dode dan Alan. Nah, di sini juga ada kekurangan dari program yang saya buat, seperti contoh seperti ini. Bilangan prima pertama dan kedua itu tidak bisa bilangan prima yang di bawah angka 7. Misal di bawah angka 7 dia bakal terjadi error. Nah, seperti ini. Pesan enkripsinya mungkin mengenkripsi seperti ini, dan deskripsinya bakal hancur. Nah, minimal di program saya ini memasukkan bilangan prima pertama harus minimal 7, dan bilangan prima keduanya juga 7. Tetapi bilangan prima pertama dan kedua tidak diperbolehkan sama. Nah, dan ada lagi satu kekurangan adalah dimana jika saya memasukkan bilangan prima pertama dan kedua terlalu besar, maka proses enkripsi dan deskripsinya bakal berantakan. Contoh seperti ini. Nah, pesan enkripsi seperti ini, dan message yang saya masukkan adalah Dode, dan benar saja pesan deskripsinya O-nya di sini berubah menjadi N. Jadi ada dua kekurangan dari program yang saya buat, yaitu pemasukan bilangan primanya tidak boleh di bawah angka 7 dan tidak boleh terlalu besar juga. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai metode kriptografi dari RSA. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya di deskripsi, dan mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.